Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan Bapak masih pada pelajaran ilmu pengetahuan alam, materi yang terakhir dari bab interaksi makhluk hidup dengan lingkungan. Yang pertama, materi terakhir adalah tentang yang namanya peran komponen ekosistem. Di gambar di sini sudah dijelaskan apa itu ada karnivora primer, kemudian sekunder, konsumen tersier, dan konsumen kuarter. Dan yang paling bawah itu adalah produsen. Nanti di antara konsumen kuarter, konsumen tersier, dan sekunder primer itu nanti akan menghasilkan namanya pengurai atau decomposer. Yang pertama, materinya adalah produsen. Produsen adalah suatu organisme yang dapat membuat makanannya sendiri, atau sebut juga dengan istilah biologinya itu autotrof, melalui proses namanya fotosintesis. Apa itu fotosintesis? Ya, membutuhkan cahaya matahari untuk mengubah karbon dioksida dan air menjadi oksigen dan karbon hidrat atau glukosa. Karena itulah karbon dioksida itu adalah apa nih? Ya, kendaraan dari gas bermotor, asap kendaraan gas bermotor. Karena itulah hanya tumbuhan yang dapat menangkap karbon dioksida menjadi oksigen untuk manusia. Karena itulah ketika ada tumbuhan, pepohonan, harus kita jaga. Sini di dalam daun itu memiliki namanya oksigen, glukosa, karbon dioksida, air, dan sinar matahari. Selanjutnya, produsen. Produsen di darat itu ada yang namanya tumbuhan. Di laut ada yang namanya alga atau ganggang, dan juga namanya fitoplankton. Dan di sungai, kolam, dan danau itu disebut juga namanya produsen cyanobacteria. Nah, kemudian kita masuk ke konsumen. Konsumen adalah suatu organisme yang bergantung pada organisme lainnya untuk suplai energi dan makanannya. Dikenal dengan nama organismenya ialah heterotrof, yaitu suatu makhluk hidup yang tidak dapat membuat makanan sendiri. Nah, berdasarkan makanannya, konsumen terbagi atas 3 bagian. Yang pertama itu ada herbivora, karnivora, dan omnivora. Bagian yang pertama adalah konsumen herbivora. Herbivora itu apa? Ya, pemakan tumbuhan, berperan sebagai konsumen primer. Nah, herbivora ini berperan sebagai konsumen primer. Makhluk hidup yang memperoleh energi atau makanan dari tumbuhan, fitoplankton atau ganggang. Contohnya pada hewan sapi dan ulat daun ya. Selanjutnya itu ada konsumen karnivora. Dia memperoleh makanan atau energi dengan memakan hewan lain. Contohnya itu hewan singa, kemudian macan, dan lain sebagainya. Itu karnivora, hewan pemakan hewan lainnya. Selanjutnya ada konsumen yang namanya omnivora. Omnivora adalah makhluk hidup pemakan hewan dan tumbuhan. Contohnya adalah beruang. Nah, kita masuk ke dalam inti materi pertemuan yang tadi, itu adalah namanya rantai makanan. Rantai makanan adalah perpindahan energi melalui peristiwa makan dan dimakan yang membentuk satu rangkaian tertentu. Pada gambar di samping terjadi peristiwa makan dan dimakan pada ekosistem darat dan laut. Ini darat, sebelah kiri darat, dan sebelah kanan adalah laut. Pada ekosistem darat, tumbuhan berperan sebagai produsen yang dimakan oleh belalang. Antipadi dimakan belalang, kemudian lalu
belalang dimakan oleh tikus, kemudian tikus dimakan oleh ular, dan akhirnya ular dimakan oleh elang. Nah, inilah perpindahan energi dari tumbuhan sampai ke elang disebut dengan istilah rantai makanan. Contoh lain rantai makanan adalah contoh pada rantai makanan samping, coba tebak siapa yang berperan sebagai produsen, konsumen 1, konsumen 2, konsumen 3 hingga dekomposer. Yang pertama, ini dia tanaman padi. Ini tanaman nih, tumbuhan. Tumbuhan itu berperan sebagai produsen, belalang itu sebagai konsumen 1, katak sebagai konsumen kedua, ular sebagai konsumen ketiga, dan yang terakhir adalah jamur atau fungi, itu disebut juga dengan dekomposer atau pengurai. Selanjutnya itu ada jaring-jaring makanan. Jaring-jaring makanan adalah sekumpulan rantai makanan yang saling berhubungan seperti membentuk jaring. Jaring-jaring makanan di atas terdiri lebih dari satu rantai makanan. Contoh, tumbuhan kubis tidak hanya dimakan oleh tikus, namun juga dimakan oleh belalang dan ulat. Belalang tidak hanya dimakan oleh katak, namun juga oleh burung dan seterusnya. Ini disebut juga dengan jaring-jaring makanan. Kubis itu bisa dimakan oleh tikus, kubis bisa dimakan belalang dan ulat. Nah, itulah. Berarti satu produsen itu banyak dimakan oleh berbagai macam konsumen tingkat 1. Selanjutnya, contoh jaring-jaring makanan yang lainnya. Coba analisis apa yang terjadi dalam ekosistem pada gambar ini jika populasi tikus berkurang nih. Jika populasi tikus berkurang, apa yang terjadi? Apa yang terjadi jika populasi turun dan kadar juga berkurang? Contoh yang pertama, tikus. Ketika tikus berkurang, itu akan menyebabkan populasi elang akan menurun dan populasi produsen akan meningkat seperti itu. Contoh, jika burung ini tidak ada, apa yang terjadi? Nah, populasi tikus semakin tinggi, kelinci semakin tinggi, dan seterusnya. Itu contoh dari jaring-jaring makanan. Tergantung pada tingkat konsumen 1, konsumen 2, dan konsumen 3. Jika konsumen 1 mengalami kendala, akan mengakibatkan terjadi pada produsen dan konsumen yang ketiga. Contoh yang lain nih, pada jaring-jaring makanan, coba analisis apa yang terjadi dalam ekosistem pada gambar jika terjadi pertambahan populasi rubah. Dan pada saat yang sama terjadi penurunan populasi katak. Contoh pertama kita bahas. Ketika rubah di sini mengalami pertambahan populasi, akan menyebabkan burung dan tupai mengalami penurunan, bahkan mengalami variasinya akan menurun. Nih, ketika rubah ini mengalami populasi yang meningkat, burung dan tupai akan mengalami penurunan. Kemudian selanjutnya, pada saat katak akan sama nih, ketika katak ini tidak ada nih di habitat atau di ekosistem, maka populasi ular dan elang akan terancam karena tidak ada makanan yang akan dia makan. Itu contoh dari jaring-jaring makanan tergantung pada produsen maupun konsumen 1, konsumen 2, dan konsumen 3. Nah, yang terakhir itu disebut juga dengan yang namanya piramida makanan. Piramida makanan itu ada beberapa tingkat ya. Yang pertama ada tropik 1, tropik 2, tropik 3, dan tropik 4. Tropik 1 itu diisi oleh produsen. Tropik 2 itu diisi oleh konsumen 1. Tropik 3 itu diisi dengan konsumen 2, dan tropik yang keempat atau yang paling puncaknya itu diisi dengan konsumen 3, yaitu berisi ular dan elang. Piramida makanan ada susunan yang menunjukkan perbandingan antara jumlah produsen, konsumen 1, konsumen 2, konsumen 3. Normalnya, jumlah populasi yang menempati tingkatan tropik paling bawah harus lebih banyak jumlahnya dibandingkan
penghuni tropik yang di atasnya agar terjadi keseimbangan ekosistem. Inilah piramida makanan. Baik, mungkin segitu aja materi terakhir dari interaksi makhluk hidup dengan lingkungannya. Bapak akhiri pertemuan hari ini. Jangan lupa komen, share, dan subscribe video Bapak. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.